kalau misalkan nanti ke depannya cukainya rokoknya bisa turun, kemudian rokok ilegal sudah di stop, tidak boleh pakai produk-produk Cina lagi atau yang ilegal, itu menurut saya pasti akan meningkatkan potensial lagi MSP, Gudang Garam, WIM, ITIK, itu pasti kinerjanya bisa balik lagi. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di Paham Pantauan Saham, makin paham makin. Iya, sebagai cuan dong, Kak Maria. Iya, bareng Maria Katarina dan juga Zuzi. Iya, udah kenal dong. Betul sekali. Kira-kira kita bakal bahas apa ya? Aku sih masih ingin membahas deretan gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, ya kan? Tapi sebelum membahas, sebelum membahas apa yang akan dibahas hari ini ya, saya cuma mau mention ya, kemarin gue udah baca beberapa komen di beberapa podcast kita nih, Kak Maria ya. Terus lagi rame banget ya saham-saham yang gue sebutkan, dan ada salah satu saham itu ARB berhari-hari. Terus? Nah mungkin sebenarnya banyak bahas Okas ya, ARB ya. Banyak teman-teman komplain kenapa bahasnya itu pas harganya udah naik. Honestly ketika podcast terjadi itu sebenarnya harganya belum naik. Mungkin memang teman-teman telat lihat. Jadi kalau mau up to date itu lihatnya di Spotify. Dengernya bukan lihatnya, lo nggak bisa lihat di Spotify ya. Kalau mau update itu di Spotify. Jadi biar teman-teman pertama kalau mau update itu di Spotify, dan terus jangan lupa dianalisa ulang. Nah sebenarnya aku mau mention kenapa Okas itu akhirnya jatuh. Jadi kan sebenarnya kalau kita kemarin ceritanya adalah oil ya, Kak Maria ya. Sebenarnya dia ada story emas juga. Tapi di luar kendala dari investor adalah tiba-tiba Okas itu melepas kepemilikan tambang emasnya di Lombok. Itu kan sebenarnya di luar kontrol dari investor gitu ya. Sebenarnya kalau narasinya itu tetap jalan, tambangnya masih ada, itu sebenarnya Okas bisa-bisa aja lanjut naik. Karena kan waktu kita podcast itu ngomongin harganya masih di 200-an, tapi udah sempat naik ke 390, tapi habis dari situ akhirnya jatuh karena tiba-tiba perseroan melepas tambang emasnya yang ada di Lombok. Itu kan di luar kontrol. Jadi dan benar sih sebenarnya gini, kalau misalnya Sobat Cuan itu mau dengar secara up to date, memang ada di Spotify. Cuan tuh ada di Spotify. Paling pertama kali setelah kita taping itu pasti langsung masuk di Spotify. Yang kedua, apa yang kita bahas tuh kan selalu disclaimer on ya. Jadi selalu dimohonkan Sobat Cuan untuk melakukan lagi recheck lagi ulang, gitu. Jadi kalau seandainya ya satu nih yang namanya analisa pasti ada miss-nya gitu ya. Tapi miss-nya kadang kan di luar dari kekuasaan ya, kekuatan kita gitu. Kalau dilihat itu kan di luar narasi proyeksi yang terjadi. Tapi dan itu nggak apa-apa menurut gua, dan saham tuh jangan kan. Aku pengen bikin kayak Cuan itu di mata-mata teman-teman itu kayak pom-pom atau apa. Iya, enggak, gitu, kita enggak pom-pom ya. So sorry. Ini bukan atau pom-pom menyesatkan ya. Retail. Aku enggak tahu kok rasanya jadi retail, mana aja. Ya, kita juga retail kali Sobat Cuan. Jadi sebenarnya kita tidak melakukan pom-pom dan juga tidak melakukan tendensi atau mengajak tendensi untuk beli ya Sobat Cuan. Jadi semua yang dianalisa itu dianalisa ulang. Dan kalau terjadi miss, menurut gue itu kayak normal, karena kan saham jangankan lo nunggu setahun atau nunggu sehari 2 hari, kadang-kadang beberapa jam aja tuh ceritanya juga udah beda. Gitu loh Sobat Cuan. Nah, yang penting sama yang lain kan naik. Gue belain. Oke, cash close ya. Ini sudah dijawab ya sama Susi, yang terjadi di saham Okas atau mungkin beberapa saham-saham yang secara begitu Sobat Cuan masuk kok ternyata kok udah naiknya jauh banget gitu ya, karena dengernya telat gitu ya. Jadi ayo langsung dengernya di Spotify ya, follow ya, bunyiin notification biar tahu nih kalau kita muncul. Oke, kita bahas lagi ya. Kita mau bahas hari ini soal gebrakannya Menq gitu kan. Setelah kemarin mengeluarkan 200 triliun untuk perbankan, Menq Purbaya kemudian mau ketemu para pengusaha asosiasi rokok. Wah, soal cukai-cukaian nih. Setiap tahun agendanya kalau di rokok itu pasti cukai dan ada kayak bertahun-tahun juga pasti soal masalah cukai, dan cukai itu sangat related pasti dengan harga gitu ya. Yang ngerokok pasti tahu lah gitu. Nah, ini agak unik apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya kayaknya nih pendekatan. Jadi sebenarnya Pak Purbaya ini kan belum menjabat sebulan ya, belum sebulan. Tapi kalau teman-teman perhatikan itu udah banyak sekali program-program yang dijalankan. Salah satunya adalah sekarang
lagi fokus nih ke industri rokok yang dimana kalau kita lihat Kamaria sekarang kan udah ada mau pertemuan antara Menq dengan para asosiasi gitu ya, kemudian membicarakan bagaimana sih di lapangannya harga rokok penjualannya. Dan ternyata kan memang case-nya adalah selain cukai rokok yang udah naik, rata-rata kalau 5 tahun terakhir ini kurang lebih cukai rokok itu udah naik di atas 50% loh. Itu kan memang memberatkan industri. Tinggi banget, parah. Dan ternyata harga rokok itu satu slot sekarang yang isi 20 biji 48.000. itu hampir 50.000 loh. Dan kalau kita bandingkan dengan rokok ilegal sekarang yang banyak produknya ada sebagian dari Cina, itu harganya tuh setengah harga, cuma 20 ribuan. Bahkan tadinya sebelumnya harganya cuma 12 ribu ya. Kamaria tiba-tiba naik ya, mungkin ada pungli atau apa gitu ya, jadi akhirnya menaikkan harga rokok ilegal sebesar menjadi 20 ribu. Itu kan lumayan banget beda harganya, hampir 50%. Makanya akhirnya industri rokok ya jatuh gitu. Nah sekarang ini kan lagi mau dihandle-nya kan dari regulasi nih, dari sisi cukai ini kan, dan juga kemudian dia mau meng-cut rokok-rokok ilegal ya. Jadi di e-commerce sudah nggak boleh lagi nih ada rokok-rokok yang tidak terdaftar di Indonesia. Nah ini kira-kira akan seperti apa kemudian prospeknya? Kita kan punya beberapa saham-saham yang ada 4 on rokok dan jeblok ya, tolong ya. Ini kinerjanya jeblok. Jujur jeblok, di semester 1 itu cuman Wismilak doang yang labanya masih tumbuh itu tipis. Itu di bawah 1%, sisanya HMSP, Gudang Garam sama ITIK gitu ya, Indonesia Tobacco itu labanya dominan masih turun. ya, itu padahal linting smoke ya, apa rokok linting tembakau ya, ITIC itu ya, ITIC ya. Cuman menariknya sebenarnya gini, story dari saham-saham rokok di bursa itu kan dia pernah jadi tier atas dari saham ya, karena pernah tuh HMSP bahkan harganya menyentuh kayak 100.000 per lot. Gudang Garam malah ya. Gudang Garam itu Gudang Garam. Iya, jadi itu kayak bayangin aja ya, jadi pasti akan sangat relate juga antara demand di pasar dan juga kejadian di realnya gitu. Nah sekarang ini kalau secara kinerja apa nih yang menyebabkan mereka ini cukup jeblok? Kalau kinerja masih turun, kamarnya secara penjualan laba bersih turun. Karena kalau mungkin teman-teman perhatikan, mungkin bukan karena orangnya berhenti ngerokok ya, tapi karena pindah rokok. Jadi kalau kita lihat nih produksi rokok nasional itu dari tahun, kita ambil data lah 2018 ya, semenjak ada rokok elektrik itu produk rokok batangan ya, itu turun dari 30 miliar batang, hanya sisa per Agustus itu hanya 25 miliar batang aja gitu. Kemudian memang sekarang kan udah ada rokok elektrik yang bebas asap gitu ya. Sebenarnya sih itu sudah oke. Yang punya kan sekarang baru HMSP doang ya, Samporna doang, IQOS gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat industri rokok elektrik atau rel itu juga sebenarnya pertumbuhannya lumayan loh. Jadi sekarang justru rokok elektrik itu lebih tumbuh dibandingkan dengan rokok batangan ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan datanya itu dari rokok bebas asap atau IQOS itu kan masuknya di hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL. Itu di 2018 itu cuma 99 miliar, dan di 2024 kemarin itu sudah tercatat 2,65 triliun rupiah gitu ya. Itu naik sekitar 43% dari tahun 2023. Bahkan katanya nih rokok elektrik itu nantinya kurang lebih 5 tahun ke depan bisa tumbuh 1 hingga 3% dan bisa menyerap pasar tenaga kerja itu bisa sampai 280.000 orang. Nah harapannya makanya sekarang rokok elektrik juga menunggu regulasi. Jadi bukan hanya rokok yang lintingan batangan aja. Nah kalau regulasinya udah jelas, cukainya kalau bisa turun gitu ya, ini kan industrinya balik lagi, dan rokok ilegal pastinya harus di stop. Karena memang ternyata kalau teman-teman yang pakai atau konsumsi rokok ilegal ternyata rasanya sama loh. Dengan yang bermerek tier 1, tier 2 dengan rokok ilegal itu ternyata rasanya sama, tapi harganya jauhnya itu sampai 50%. Ini pengakuan dari pembeli langsung ya. Tadi kita ngobrol ya sama yang biasa orang rokok gitu. Dan memang ternyata ya kenapa ada pilihan yang lebih murah, kenapa enggak begitu. Betul, kan? dan rasanya sama, say. Jadi sekarang yang terjadi dengan adanya keputusan yang diambil atau mungkin langkah yang diambil oleh Menq ini kan pasti kita berharap akan adanya pemulihan lah dari sisi kinerja, kemudian juga kembali lagi reaksi pasar atau mungkin perokok atau yang biasa merokok yang ilegal tuh balik ke yang legal dong. Betul, gitu mau nggak mau. Karena kan per 1 Oktober katanya semua marketplace lah ya. Itu tidak boleh menjual rokok ilegal lagi. Tapi kita nggak bisa, yang susah itu adalah di toko-toko Madura gitu. Itu di kan, toko kelontong ya. Toko kelontong, warung-warung itu kan mungkin yang harus menjadi perhatian. Karena katanya Pak Purbaya juga mau ngecek nih ke lapangan langsung toko-toko kayak warung-warung gitu. Nah, ya nggak apa-apa, biar kerja. Tolong ya.
Oke. Nah, ini kalau kita lihat nih kemungkinan ya opportunity dari emiten-emiten yang based on atau saham-saham rokok lah di Indonesia ini dengan adanya regulasi yang baru, kemudian peraturan yang baru, ini akan seperti apa sih lo ngelihatnya gitu, dan potensi-potensi dari pergerakan harga kan sekarang kan udah naik. Ya kan, Gua baru sepakan aja udah 50%. Udah naik ya karena gara-gara masalah itu doang. Sekarang tuh drive by news deh pokoknya kalau misalnya di kalau saham tuh menurutku ya? sih sekarang pasti masih spekulasi gitu ya, masih spekulasi karena kan peraturan cukainya belum terbit, mau gimana kan belum jelas, ini kan baru ada obrolan aja gitu istilahnya. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya cukainya rokoknya bisa turun, kemudian rokok ilegal sudah di stop, tidak boleh pakai produk-produk Cina lagi atau yang ilegal, itu menurut saya pasti akan meningkatkan potensial lagi MSP, Gudang Garam, WIM, ITIK itu pasti kinerjanya bisa balik lagi. Karena kalau lihat valuasinya itu masih pada murah, Kak Mariam. Kayak Gudang Garam PBV cuma 0,4. Memang secara pernya sih mahal ya 157. MSP itu pernya paling murah cuman di 17,4. Rata-rata industri rokok itu pernya itu di 20. Jadi kan masih di bawah 20. PBV-nya 3,9. Kemudian Wismilak itu pernya 9,3, PBV-nya cuma 1,4. ITIK PR-nya 22,8, PBV-nya cuma 1,07. Jadi masih murah-murah sebenarnya valuasi dari rokok, dan dividennya menarik. Iya, karena itu MSP itu 5 hingga 7%. That's why kenapa tadi gue bilang bahwa beberapa saham-saham rokok tuh zaman dulu mungkin kayak 10 years, 10 tahun yang lalu itu Oke banget, jadi idola banget karena itu dia punya dividen stoknya tuh bagus, lumayan. Banget. Apakah momen itu akan kembali sekarang nih Susi di tengah ya ini aksi-aksi yang dilakukan? HMSP aja yang mencatatkan penurunan kinerja, dia terakhir bagi dividen 7% loh. Gitu. Ya, apalagi nanti kalau kinerjanya oke, bener, bisa di atas itu. Gudang Garam itu cuma kecil 3%. Sekarang kan udah ada reaksi market nih. Udah ada reaksi market dan harga juga udah naik nih. Bagi yang masih ketinggalan gitu atau mungkin baru dengar kita baru bahas gitu. Menurut lo apa nih? Cicil di harga-harga sekarang atau kayak gimana? Kalau gue pribadi ini masih spekulasi ya, jadi paling main cepat aja. Tapi kalau jadi nunggu implementasi peraturan harus nunggu jelas dulu regulasinya. Udah telat nggak sih kalau kayak gitu nanti regulasinya? Ya, pasti setiap ada kenaikan itu ada penurunan. Tenang aja pasti ada karena ada si taking profit. Tapi kalau udah jelas regulasinya, nanti kelihatan dari sisi kinerja keuangannya, market juga pasti akan mengapresiasi lagi. Jadi jangan suka mengejar harga yang udah tinggi, jangan sampai lu nyangkut di pucuk gitu ya. Beli itu pas merah, jual pas hijau, nah itu baru benar. Nanti marah-marah lagi ya di komen. Jangan beli pas hijau, jual pas merah, nah salah tuh. Tapi yang jelas ini kayak satu energi baru, karena kan kalau kemarin kita bahasnya saham-saham yang sektornya itu aja, terus kemudian ya pindah-pindah aja, jarang banget ya kayak kita rokok, bahas soal emiten-emiten rokok gitu. Ya karena saat itu belum menarik, sekarang udah menarik. Coba deh. Mungkin kita undang yang punya emiten. Oh iya. Boleh Gudang Garam sama Sampurna. Nggak sih? Ayo Pak, ngobrol dong di sini sama kita gitu ya. Boleh ya. Atau saya yang kesana deh Pak ya. Jadi nanti Sobat Cuan tolong angkat podcast ini di tag langsung ya ke pemilik saham-saham rokok yang ada di Indonesia atau perusahaan rokok yang punya perusahaan rokok di Indonesia. Gitu aja gambarannya, segitu aja. Jadi tipsnya mungkin dilihat disclaimer on, balik lagi, tidak ada tendensi untuk mengajak. Sekali lagi, ini bukan pom-pom ya, kita cuma diskusi. Jadi kita bukan pom-pom karena kita balik lagi ke Sobat Cuan untuk milih saham-saham sesuai dengan porto dan profil resikonya Sobat Cuan. Terima kasih banyak. Jangan lupa denger kita di Spotify. Langsung up to date ya, betul. Ya. Jadi jangan ngaret. Langsung di Spotify. Paham itu setiap hari Senin jam 5 sore kita posting. Jadi langsung aja dengerin di Spotify. Kemudian kita juga ada di YouTube di Cuap-Cuap Cuan. Dan follow Instagram kita untuk tahu update-nya nih. Kalau lupa langsung aja ke Instagram kita di @cuap_cuan. Jadi denger fresh from the oven hari itu ya. Betul. Terima kasih ya Sobat Cuan, Maria dan Susi pamit. Bye.